Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang perbandingan efektivitas pemberian daerah otonomi khusus dari pemerintah kepada Aceh dan Papua guna menyelesaikan konflik berkepanjangan. Pendahuluan pertama, Aceh, kita baca dulu. Aceh merupakan salah satu dari 4 daerah yang diberikan otonomi khusus oleh pemerintah. Aceh menjadi daerah otonomi khusus sejak dari tahun 1959 melalui MOU Helsinki. Lanjut ke pendahuluan Papua, sama seperti Aceh, Papua juga merupakan salah satu daerah yang memiliki kewenangan otonomi khusus. Papua menjadi daerah otonomi khusus sejak dari tahun 2001 melalui undang-undang. Historis mengapa Aceh menjadi daerah otonomi khusus dikarenakan ada konflik antara pemerintah dan Aceh yang memicu adanya gerakan Aceh Merdeka yang pada saat itu berusaha memisahkan diri dari Indonesia. Namun pemerintah memberikan kewenangan kepada Aceh yaitu otonomi khusus agar tidak memisahkan diri dan cukup berhasil, yang pengesahannya terjadi di Helsinki, Finlandia. Lanjut ke historis Papua. Untuk kasus Papua sebenarnya pemerintah juga sudah melakukan cara yang sama, namun responnya berbeda. Papua juga memiliki kasus pemberontakan seperti di Aceh yang pada GAM, yaitu Gerakan Aceh Merdeka. Di Papua ada organisasi Papua Merdeka yang menuntut Papua melepaskan diri. Sebenarnya respon dari pemerintah juga cukup sama, yaitu memberikan daerah otonomi khusus. Namun masyarakat Papua ataupun suku-suku yang ada di sana ada sebagian yang tetap menolak. Variabel independen yang saya ambil ada 4, yaitu ketidakmerataan yang muncul kecemburuan sosial antar wilayah. Yang kedua ada ketidakadilan pemerintah pusat dalam mengelola sumber daya alam, respon pemerintah yang sempat menggunakan kekerasan, sentralisasi pada Pulau Jawa yang terjadi pada era Orde Baru. Yang ketiga, lanjut ke variabel dependen, dampak dari variabel sebelumnya yaitu munculnya gerakan pemberontakan di berbagai wilayah seperti di Aceh. Terus munculnya tuntutan dari berbagai wilayah agar bisa diperhatikan seperti daerah yang di Pulau Jawa, tuntutan pembangunan pemerataan infrastruktur di daerah-daerah lain. Saya mengambil pendekatan kepustakaan dan historis. Nah, ini poin permasalahan yang paling penting dalam permasalahan kali ini, persoalan perbedaan respon masyarakat Aceh dan Papua. Masyarakat Aceh merespon pemberian otonomi daerah khusus di Aceh merespon dengan cukup baik, yaitu dengan tidak adanya pemberontakan lagi dari GAM. Jadi respon pemerintah dalam pemberian daerah otonomi khusus di Aceh cukup berhasil. Namun berbanding terbalik dengan Papua, di Papua justru masyarakat ada yang tetap menolak dan bahkan masih hingga saat ini berusaha ingin memerdekakan Papua. Ini yang menjadi poin inti dari pembahasan kita adalah respon masyarakat terkait pemberian otonomi khusus daerah. Mengapa di Aceh pemberian daerah kewenangan otonomi khusus itu direspon dengan baik, namun di Papua berbeda. Saya juga akan menampilkan suatu keadaan di Aceh pada saat ini dan di Papua. Bisa dilihat teman-teman, keadaan di Aceh pada saat ini cukup baik, kondusif. Saya tidak akan menampilkan yang di Aceh terlalu lama karena video ini berdurasi 5 menit. Lanjut ke Papua. Di Papua pada saat ini juga bahkan masih ada konflik di Papua antara pemerintah dan masyarakat lokal. Lanjut ke hipotesis, bisa dibaca oleh teman-teman hipotesis yang saya ambil. Lanjut ke indikator teman-teman, pemerataan hak secara fasilitas agar bisa memberikan jaminan kepada masyarakat, pendidikan, kesehatan, pemberantasan kepala daerah yang korupsi, data statistik, teman-teman bisa dibaca. Dan kesimpulan pada pembahasan kali ini adalah berfokus kepada efektivitas pemberian daerah otonomi khusus pada Aceh dan Papua. Secara efektivitas tentu efektivitas lebih efektif pemberian daerah otonomi kepada di Aceh. Mengapa demikian? Karena dampak-dampaknya di Aceh cukup terasa hingga saat ini, bahkan bisa meredakan salah satu gerakan pemberontakan oleh masyarakat lokal kepada pusat, dan tentu itu dampak baik. Dan berbanding terbalik dengan di Papua justru masih ada beberapa atau masih ada pemberontakan di sana. Pemberian daerah otonom kepada Papua ternyata belum berjalan cukup baik seperti di Aceh. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.